Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 22067020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi peserta didik. Yang pertama adalah pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik itu sendiri adalah proses pengelolaan dan pemberian pelayanan yang berkaitan dengan kesiswaan sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik baru, pengajaran selama masa akademik, hingga kelulusan siswa. Administrasi peserta didik ini dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas ini juga dibebankan kepada kepala sekolah dan guru adalah pemberi layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batasan kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik ini merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar dari sekolah tersebut. Yang kedua adalah proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik ini terdiri dari perencanaan dan penerimaan siswa baru. Perencanaan dan penerimaan siswa baru ini adalah tahap awal yang penting dalam administrasi peserta didik. Ini melibatkan pengembangan strategi dan kebijakan untuk menerima siswa baru di lembaga pendidikan. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan sasaran rekrutmen serta mengidentifikasi kuota siswa yang akan diterima dalam setiap tingkat atau program. Selanjutnya, lembaga pendidikan merancang prosedur penerimaan yang jelas dan transparan termasuk prasyarat dokumen, proses seleksi, dan jadwal pendaftaran. Proses program-program sekolah kepada calon siswa dan orang tua ini menjadi bagian penting dalam tahapan ini. Selanjutnya adalah orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru adalah langkah penting dalam membantu siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mengenalkan budaya serta kebijakan sekolah. Program orientasi ini biasanya berlangsung sebelum atau pada awal tahun ajaran baru dan mencakup berbagai kegiatan seperti sesi pengenalan lingkungan sekolah, pembagian jadwal pembelajaran, tur fasilitas, serta penyuluhan mengenai kebijakan dan tata tertib sekolah. Selain itu, orientasi juga memberikan kesempatan kepada siswa baru untuk berkenalan dengan staf, baik itu eh, para guru dan para kakak-kakak kelasnya. Selanjutnya adalah pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Sekolah merupakan landasan penting dalam menjaga lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi siswa ini. Tahap ini melibatkan pengembangan aturan sekolah yang jelas dan diterapkan secara konsisten kepada seluruh siswa. Proses ini mencangkup komunikasi aturan dan kebijakan sekolah kepada siswa, orang tua, dan staf, serta membentuk mekanisme penegakan disiplin yang adil dan profesional. Selain itu, pembinaan perilaku positif dan penghargaan terhadap prestasi siswa juga menjadi bagian upaya untuk menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan mendukung. Yang terakhir adalah pembinaan kesiswaan. Pembinaan kesiswaan ini merupakan tahap yang bertujuan untuk membantu siswa dalam pengembangan pribadi,
sosial, dan akademik mereka. Ini melibatkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk memperkuat keterampilan sosial, emosional, dan kognitif siswa, serta mampu menghadapkan tantangan dalam setiap pembelajaran sehari maupun dalam masa depan yang akan mendatang. Aktivitas pembinaan keseluruhan ini bisa mencangkup penyuluhan tentang kesehatan mental dan fisik, pembinaan karir, oh, kedua adalah proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik ini terdiri dari perencanaan dan penerimaan siswa baru, yang disiplin dan administratif. Itu yang lebih mandiri. Selanjutnya adalah instrumen administrasi peserta didik. Instrumen administrasi peserta didik ini terdiri dari instrumen administrasi peserta didik manual dan instrumen administrasi peserta didik elektronik. Instrumen administrasi peserta didik manual dan elektronik ini catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi ini adalah untuk level catatan data tertib sekolah, yaitu semua peraturan bersifat dan khusus, ada yang dari pemerintah dan ada yang untuk sekolah. Yang intinya adalah catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu kelas yang merupakan bagian dari hitung presensi kelas, catatan bimbingan, catatan setting, catatan prestasi murid dan kritik terkait dan lapor dan komunikasi. Dalam catatan siswa ini digunakan untuk mencatat informasi penting seperti absensi, catatan disiplin, prestasi akademik, dan catatan lainnya secara manual. Sedangkan dalam instrumen administrasi peserta didik elektronik, kita akan dimasukkan dalam sistem informasi manajemen sekolah, yang ini seperti SIM sekolah atau kartu sekolah. Ini merupakan platform atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data siswa, menghasilkan laporan dan fasilitasi komunikasi antara siswa, orang tua, dan staf sekolah. Peran dalam administrasi peserta didik. Di antara peranan dalam pengelolaan instrumen ini dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua adalah peranan yang besar dalam masa orientasi kelas 1, yang dimana ini di samping kelas sekolah, tugas guru adalah membuat siswa dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat membuat siswa lambat dalam adaptasi dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah peraturan adik dan murid di kelas menjadi andil yang besar dalam membuat motivasi siswanya hadir. Yang keempat adalah harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi, seperti halnya memberi motivasi
motivasi agar dia belajar. Yang kelima adalah guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena ini di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang menentukan masa depan selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan menjadi contoh panutan bagi siswa. Nah, yaitu guru merupakan orang tua kedua siswa di sekolah, dan hal inilah yang membuat guru harus menjadi panutan bagi siswa. Sekian dari saya, masalah